Halo, kembali berjumpa bersama dengan Tik Tanya Iman Kristen. Shalom, apa kabar? Kali ini Tik akan memberikan kita sebuah pandangan menarik tentang ajaran bidat atau ajaran penyesat. Dan saat ini tampaknya serupa, tampaknya sama, dan tampaknya menyebut juga nama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka juga bernubuat dan juga membacakan firman Tuhan dan juga bisa bernyanyi lagu-lagu rohani dan membuka firman Tuhan. Namun ketahuilah bahwa mereka semua adalah penyesat, dan inilah saat ini yang sangat paling ditakutkan karena mereka juga ada di sekitar kita. Dan mungkin Anda orang yang kuat, mungkin Anda orang yang hebat, mungkin Anda orang yang menguasai, tapi mereka akan mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Mungkin saja mereka akan menyasar saudara, ponakan, keluarga, atau siapapun di keluarga Anda yang saat ini sudah tidak pernah ke gereja, yang saat ini sudah tidak pernah membuka Alkitab, berdoa, menyanyi-nyanyi, mendengarkan lagu-lagu rohani, dan lingkungan pergaulan mereka itu bukan di kalangan Kristen. Dan ini kita semua akan sampaikan kepada Anda. Kita akan ulas sesaat lagi. Oke, baik, kembali bersama dengan Tik Tanya Iman Kristen. Kali ini kita akan membahas singkat tentang ajaran sesat Kristen, dan masalahnya saat ini dia ada masuk ke ranah pribadi melalui sosial media. Mungkin ada di antara Anda yang sering melihat tayangan-tayangan yang ada di TikTok, ada di YouTube. Mungkin Anda melihat itu adalah ajaran Kristen. Memang betul, banyak juga apologet Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan, dan tentunya sesuai dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun sadarkah Anda, tahukah Anda bahwa penyesat-penyesat itu juga ada di sekitar Anda atau di sosial media? Untuk itu, Tik akan menyampaikan hati-hatilah bersosial media. Mungkin Anda mengetahui semuanya, mungkin Anda hebat, mungkin Anda jagoan, namun tahukah Anda bahwa dia mengincar saudara, ponakan, keluarga, atau siapapun ada di sekitar Anda yang saat ini sudah tidak pernah ke gereja, yang saat ini mereka sedang mencari jati diri, yang saat ini mereka punya lingkungan pergaulan yang bukan Kristiani. Saat itulah mereka akan dibawa, karena di genggaman mereka saat ini mereka bisa membuka TikTok, YouTube, dan pada saat santai mereka akan mendengarkan pengajaran-pengajaran yang menurut mereka benar, namun ternyata mereka telah disesatkan. Berhati-hatilah saudara. Baik, ajaran sesat Kristen adalah ajaran atau keyakinan yang menyimpang dari doktrin-doktrin dasar agama Kristen yang diakui oleh sebagian besar denominasi Kristen. Ajaran-ajaran ini seringkali dianggap menyalahi Alkitab, mengakibatkan pemahaman yang salah tentang Tuhan dan keselamatan, apalagi jika mereka sudah menyalahi aturan dasar Allah Tritunggal. Jadi cukup mudah untuk mengetahui ajaran-ajaran sesat ini. Dia tidak mengakui Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan salah satu ciri pada saat mereka membaptis yaitu bukan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitupun dengan lagu-lagu atau dengan perkataan mereka. Mereka akan tidak mengakui adanya keberadaan Roh Kudus atau mungkin Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini. Mereka menutup-nutupi, namun sekilas bagi orang-orang yang umum dia akan melihat atau menganggapnya itu sesuatu hal yang wajar. Dan sebenarnya kami dapat menjelaskan kepada Anda, ada banyak sekali ajaran-ajaran atau bidat-bidat Kristen yang ada di sekitar kita atau yang ada di dalam sosial media. Namun yang Anda bisa cermati di sini, mungkin yang paling banyak yang Anda sering dengar atau diulas oleh penginjil TikTok, Martin, dan mungkin Pak Erben, dan juga beberapa termasuk Pak Bom juga mungkin, dan juga beberapa apologet senior, termasuk Ibu Sofi, Ibu Lina Wijaya, dan lain sebagainya. Yang sering kita dengar adalah Oneness dan juga saksi Yehova atau Joe aliran sesat.
atau biasa kita sebut CO. Nah, mungkin kita tidak akan membahas seperti apa ajaran atau aliran sesat mereka secara spesifik. Namun yang perlu Anda ketahui tentang oneness adalah konsep yang sering dikaitkan dengan teologi keesaan Tuhan. Dalam konteks ini, oneness berarti oneness mengatakan berarti itu bahwa Tuhan adalah satu dan tunggal. Jadi mereka tidak mengakui bahwa dia menganggap bahwa Bapa itu adalah Tuhan, itu Yesus itu sendiri. Dan bukan tiga oknum seperti dalam konsep Tritunggal. Konsep ini juga dikenal sebagai Jesus only atau apostolik. Dan ini Anda bisa temukan mereka-mereka yang mungkin Anda kenal, bisa tulis di kolom komentar. Salah satunya adalah Mikana, dan juga ada Billy, dan juga ada beberapa orang lain. Dan mungkin Anda bisa membantu admin Tik untuk menuliskannya di kolom komentar. Dan ini sangat-sangat berbahaya karena mereka tampak serupa. Makanya kami mengatakan penyesat itu ada di sekitar kita. Dan ajaran oneness ini karena dia menganggap atau menganut konsep keesaan Tuhan, oneness mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu dan tunggal, bukan tiga oknum seperti Bapa, Anak, atau Yesus dan Roh Kudus. Ajaran ini menekankan bahwa Yesus Kristus adalah manifestasi Tuhan yang sempurna dan semua sifat-sifat Tuhan terdapat dalam dirinya. Penganut oneness percaya bahwa Yesus adalah Logos, kata, inkarnasi Anak, dan Roh Kudus. Berikutnya pembedaan dari oneness ini, karena tidak dan dia menolak ajaran konsep Tritunggal. Penganut oneness menolak konsep Tritunggal ini dan mengajarkan bahwa Tuhan adalah tiga oknum yang membedakan dalam satu Tuhan. Mereka melihat konsep Tritunggal sebagai ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab tentang ketunggalan Tuhan. Anda lihat, mereka juga menyebut Alkitab, dan bahkan mungkin jika Anda tidak hati-hati, mereka juga akan membahas ayat-ayat Alkitab yang mendukung ajaran mereka. Dan ketahuilah bahwa ajaran-ajaran Alkitab tersebut mereka membelokkan, jadi seakan-akan itu adalah benar, dan bagi orang baru ini akan terhipnotis dan akan membuat mereka tersesat. Pengajaran tentang oneness ini sangat panjang dan penjelasannya cukup menyita waktu, sedangkan waktu kami terbatas. Anda bisa konsultasikan kepada para hamba Tuhan, pendeta, mungkin frater, suster, atau romo, atau mungkin evangelis atau lain sebagainya di gereja Anda, karena ini butuh bimbingan lebih mendalam lagi. Dan berikutnya tentang ajaran saksi Yehova. Ajaran dianggap sesat oleh banyak kalangan Kristen terkait saksi-saksi Yehova adalah terkait keyakinan mereka tentang Tritunggal, keilahian Yesus Kristus, dan peran Roh Kudus. Saksi Yehova menolak doktrin Tritunggal dan menganggap Yesus sebagai ciptaan pertama Tuhan, bukan Allah itu sendiri. Mereka juga tidak mengakui Roh Kudus sebagai pribadi Allah. Saksi Yehova tidak percaya pada doktrin Tritunggal yang dipegang oleh sebagian besar aliran Kristen, yaitu Allah sebagai tiga pribadi yang berbeda, Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam satu kesatuan, mereka menganggap doktrin Tritunggal sebagai ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab. Dan hati-hati, mereka juga menampilkan ayat-ayat dalam Alkitab untuk mendukung ajaran sesat mereka. Karena seperti itulah yang diharapkan oleh iblis, dan Anda ketahui iblis adalah raja penyesat. Dia bisa menyerupai apapun dan melakukan apapun, dan bisa menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk menyesatkan anak-anak Tuhan atau orang-orang yang saat ini sedang lemah imannya. Dan kami tidak juga menjelaskan secara rinci tentang saksi Yehova, dan masih banyak lagi ajaran-ajaran sesat lainnya yang mungkin Anda bisa bantu kami menulisnya di kolom komentar agar makin banyak orang yang mengetahuinya. Ada juga tentang gereja anak Allah, gereja Kristen Science, monoteisme, Mormon, Gnostisisme, Binitarianisme, Arianisme, dan lain sebagainya. Dan itulah, hati-hati, dan saat ini kabar buruknya mereka juga sudah masuk ke dalam sosial media. Dan admin daripada TIK telah menemukan beberapa saluran atau channel, sedang kami pelajari juga bahwa mereka ini sedang gencar-gencarnya juga setiap hari live di TikTok maupun di kanal-kanal YouTube. Mereka saat ini sedang mencari jiwa-jiwa yang sedang rapuh. Mereka sedang mencari atau menyesatkan beberapa orang, dan terbukti beberapa dari apologet Kristen yang telah menyadarkan mereka kaget. Salah satunya adalah Mikana.
Oke, baik, itu yang dapat kami sampaikan tentang ajaran-ajaran sesat yang ternyata mereka juga ada di TikTok, Facebook, dan YouTube. Mereka menculik jiwa-jiwa yang jarang ke gereja, jarang berkumpul bersama saudara-saudara seiman Kristen, jarang baca Alkitab, mendengarkan lagu-lagu pujian, dan tentunya lingkungan pergaulan mereka saat ini bukan lagi di Kristen, tapi karena situasi mungkin mereka berada di komunitas yang bukan Kristen. Dan ini sangat hati-hati, bantu kami untuk sebarkan atau sampaikan ke mereka, dibagikan ke mereka, karena kita tidak perlu untuk pandai untuk berbicara. Biarkan media-media yang lain yang dapat membantu mereka, karena saat ini media juga sedang mencari, media penyesat juga sedang berusaha menghancurkan mereka. Oke, terima kasih sudah bersama dengan Tik Tanya Iman Kristen. Sampai di sini pembahasan kita tentang ajaran penyesat atau bidat Kristen. Tulis komentar kamu di kolom komentar jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, dan bantu terus kami Tik, karena Tik ini adalah sebuah saluran lintas denominasi di mana kami baru memulai untuk membagikan kabar baik ini dan meluruskan, menjawab semua framing-framing negatif dari Kadrun atau RT6. Ikuti juga live streaming kami bersama para apologet Kristen, dan pastikan Anda sudah mengaktifkan notifikasi, dan jika tidak keberatan, bantu kami dengan menulis komentar amin di kolom komentar atau berikan komentar terbaik di kolom komentar, karena dengan Anda berkomentar secara tidak langsung Anda telah membantu kami untuk menyampaikan kepada algoritma untuk dibagikan ke lebih banyak orang lagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.